Somber notes persist in this sacred trace. Jumpa lagi. Hari ini kita akan bercerita tentang satu kota yang begitu unik, yaitu Yerusalem. Satu kota tiga iman. Yerusalem adalah sebuah kota yang penuh sejarah hidup dalam setiap batu, dengan keyakinan bergema di setiap lorong. Dan ketika masa lalu demikian dekat, selama lebih dari 3.000 tahun, kota ini telah menjadi pusat dari devosi, konflik, dan harapan bagi jutaan orang. Tapi apa yang membuat Yerusalem begitu istimewa? Mengapa satu kota ini menjadi pusat suci bagi Yahudi, Kristen, dan Islam? Yuk, mari kita menelusuri cerita kompleks dari Yerusalem dan mengungkap akar spiritual yang dalam yang telah menarik banyak umat beriman selama ribuan tahun. Yerusalem adalah sebuah tempat keajaiban dan pertumpahan darah, pencerahan, dan keputusasaan. Dari pemerintahan legendaris Raja Daud hingga perjuangan modern yang tak kunjung usai. Cerita Yerusalem bukan hanya tentang sebuah kota. Ini adalah tentang tiga agama yang mengklaim tanah ini sebagai miliknya. Ini adalah kisah penaklukan dan perang salib, tempat-tempat suci, dan relik suci, serta sebuah mimpi yang bertahan melewati abad-abad konflik. Pada abad ke-10 sebelum Masehi, saat itu Yerusalem hanyalah sebuah pemukiman Kanaan kecil di atas dataran berbatu, dikelilingi oleh lembah dan bukit. Awal yang sederhana ini akan segera diubah oleh seorang kerajaan legendaris sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, yaitu Raja Daud, penyair dan pejuang Israel, menaklukkan kota ini dan menjadikannya ibu kota kerajaan Israel yang bersatu. Daud tidak memilih Yerusalem secara sembarangan. Lokasi strategis kota ini membuatnya menjadi benteng alami, dan posisinya yang sentral membantu menyatukan suku-suku Israel. Namun lebih dari sekedar politik, kota ini dipilih karena makna spiritualnya. Disinilah Daud membawa tabut perjanjian, memperkuat status Yerusalem sebagai pusat suci bagi kepercayaan Yahudi. Setelah Raja Daud, putranya Salomo naik tahta dan memulai proyek ambisius yang akan mengubah Yerusalem selamanya. Pembangunan Bait Suci pertama, tempat suci yang megah ini, selesai sekitar tahun 957 sebelum Masehi, menjadi pusat ibadah Yahudi. Bait Suci adalah sebuah tempat megah. Keindahannya tak tertandingi, maknanya tak terbandingkan. Bait ini menyimpan tabut simbol perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel dan menjadi pusat kehidupan agama selama berabad-abad. Namun kejadian ini tidak akan bertahan selamanya. Penghancuran Bait Suci pertama oleh bangsa Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi menandai pertama kalinya Yerusalem dihancurkan. Kota ini hancur, Bait Suci dilumpuhkan, dan rakyatnya diasingkan. Namun cerita tidak berakhir di sana. Dengan bangkitnya Kekaisaran Persia, orang-orang Yahudi yang diasingkan diizinkan kembali dan membangun kembali Bait Suci. Bait Suci kedua berdiri pada tahun 516 sebelum Masehi, memperbaharui status suci Yerusalem. Sekarang kita menuju ke abad pertama Masehi. Yerusalem berada di bawah kekuasaan Romawi. Pada masa itu, seorang tukang kayu sederhana dari Nazaret memulai pelayanannya. Yesus dari Nazaret berkhotbah, menyembuhkan, dan melakukan berbagai mujizat di dalam tembok kota suci ini. Pesannya memicu gerakan yang akan berkembang menjadi agama terbesar di dunia, yaitu agama Kristen. Romawi marah, Yesus disalib di Yerusalem sekitar tahun 33 Masehi. Momen selamanya akan mengubah landscape spiritual kota ini. Bagi umat Kristen, tempat ini menjadi pusat iman mereka, lokasi penyaliban, pemakaman, dan kebangkitan Kristus. Gereja makam suci yang dibangun beberapa abad kemudian menjadi situs tersuci dalam kekristenan. Pada tahun 638 Masehi, Yerusalem memasuki era baru. Pasukan Muslim tiba membawa ajaran Islam. Kota ini memiliki hubungan spiritual yang dalam sebagai tempat terjadinya perjalanan malam atau Isra Miraj Nabi Muhammad ketika beliau naik ke surga dari Al-Aqsa. Hingga hari ini Al-Aqsa berdiri sebagai salah satu situs tersuci dalam Islam.
dengan sebuah batu yang dibangun di dataran tinggi yang sama dengan bait suci kuno yang pernah berdiri bersinar seperti mercusuar di seluruh kota. Sekarang Yerusalem tidak hanya suci bagi Yahudi dan Islam, tetapi juga bagi umat Islam. Kota ini benar-benar menjadi tingkat agama. Ternyata kesucian Yerusalem tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari konflik perang salib yang dimulai abad ke-11 saat pasukan Kristen dan Muslim bentrok memperebutkan kendali atas kota suci hingga peperangan modern untuk berdaulat. Yerusalem telah mengalami banyak pertempuran. Namun meskipun ada perang, meskipun ada kehancuran, kota ini tetap bertahan sebagai harapan dan pertumbuhan. Sepanjang zaman, Yerusalem tetap menjadi tempat masa lalu yang hidup dan iman tetap tak tergoyahkan. Kota ini berdiri sebagai pengingat bahwa meskipun kota-kota dapat ditaklukkan dan dihancurkan, semangat Yerusalem, mimpi yang dipegang oleh jutaan orang akan selalu bangkit kembali. Kesimpulan, Yerusalem bukan sekedar sebuah kota, ia adalah bukti keteguhan iman dan kekuatan harapan. Di sini tiga agama menemukan akarnya dan bersatu dalam pengabdian. Ini adalah tempat yang menjadi saksi ketika batu-batu berbicara tentang para nabi dan penjara, tentang raja dan penakluk. Hari ini Yerusalem berdiri di persimpangan antara sejarah dan masa depan. Ini adalah bukti hidup dari kerinduan manusia akan sesuatu yang lebih besar, sebuah kota iman, harapan, dan janji abadi. Demikian, terima kasih.